Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para jamaah, para bapak, para ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa menunaikan ibadah salat Isya dan nanti akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan kita tutup dengan salat witir secara berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita semuanya di dalam bulan suci Ramadan pada tahun ini 1447 Hijriah benar-benar Allah takdirkan mendapatkan keberkahan. Allah takdirkan diri kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ketika nanti kembali kepada Allah benar-benar itsqu minan nar, dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf barangkali agak landai nggih suarane. Nah, sebelum masuk Ramadan niku tasih Pak. Dereng pulih. 1 minggu sebelum Ramadan niku sakit tenggorokan, radang, batuk pilek niku. Sampai sak mangke masuk tenggene Ramadan tasih dereng stabil. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sami diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan biar enak, nek fisik enak, sehat zahir, sehat batin untuk menunaikan ibadah bentuk apapun, menjalankan perintah apapun dari Allah niku insyaallah weco. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diuji oleh Allah dengan umur yang panjang yang barokah, diuji oleh Allah dengan rizki yang barokah, dan mudah-mudahan senantiasa diuji oleh Allah dengan kebahagiaan tentunya bahagia fid dini wa dunya hatta akhirah. Dan mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan benar-benar Allah memberikan maghfirah dan ampunan kepada diri kita sehingga diri kita dijadikan oleh Allah mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, hamba yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, di situ sudah tertera dan insyaallah kula lan panjenengan sami sudah pernah baca kitab itu. Bahkan sering mendengarkan ustadz, para kiai, para mubaligh dimanapun menyampaikan. Tentunya di dalam bulan suci Ramadan ini insya Allah jauh lebih familiar. Oleh karenanya saya hanya mengingatkan kepada diri saya pribadi untuk menguatkan kepada diri saya pribadi, tentunya sebagai motivasi kepada diri saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya kepada panjenengan semuanya. Bahwasannya esensi bulan suci Ramadan ini tidak hanya sekedar diri kita bisa menjalankan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, bisa menahan dahaga dan lapar, serta bisa menjauhi dari larangan-larangan ibadah puasa. Puasa yang seperti ini sudah sah menurut ajaran agama Islam. Menurut syariat, puasa yang seperti ini pun sah. Akan tetapi bagaimana diri kita benar-benar bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala
dengan puasa yang sebenar-benarnya puasa secara hakikatnya. Enggak, kemarin saya diingatkan kembali oleh takmir masjid bahwasannya hari ini saya yang diamanai untuk memimpin sholat dan kultum dengan tema bagaimana diri kita ini bisa menjaga sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub yang ada di dalam diri kita, yang semuanya itu senternya ada di dalam hati kula lan panjenengan sami. Kalau kita kembalikan kepada puasa yang secara hakikatnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa yang sebenar-benarnya puasa adalah apabila diri kita bisa mempuasakan seluruh anggota diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Yang paling mendasar, selain dari anggota badan kita, bisa kita kekang dengan sebenar-benarnya agar tidak sampai berbuat dosa kepada Allah. Tentunya yang paling mendasar adalah bagaimana hati kita bisa kita jaga dari berbagai macam penyakit hati, sebagaimana tema yang tertera pada malam hari ini. Dari level atas, dari level yang paling bawah, yakni puasa yang hanya sekedar menahan lapar sampai dahaga, kemudian bisa mencegah dari perbuatan halal yang membatalkan ibadah puasa, ini sudah sah menurut syariat. Akan tetapi secara hakikatnya kita kembalikan kepada diri kita, bagaimana hati ini bisa kita kendalikan hawa nafsu kita dari sifat riya, di mana tatkala diri kita mengeluarkan sedekah, masih ada keinginan muncul di dalam hati kita untuk senantiasa dilihat oleh orang lain. Oh, itu masjid kalau bukan saya nggak akan ada AC-nya. Oh, itu masjid kalau bukan saya pasti tidak akan bisa menertibkan anak-anak untuk sholat. Maka para jamaah, selama saya diberi amanah di beberapa masjid, yang saya temukan itu masjid sini, Pak. Sing paling tenang jamaah, sing paling anteng arek cilik-cilik ini kuteng mriki saestu. Biasanya ngaten niku paling ruame, Pak, teng buri, teng samping, teng wis pokoke kepireng suarane arek cilik tok niku ruame. Jadi cara wonten kultum kados mekaten niki kalah kali suarane arek cilik. Tapi saya temukan di sini ini luar biasa. Masjid yang paling tenang. Hanya 1-2 anak tok yang terdengar suaranya gitu sudah sangat maklum. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang seperti inilah yang muncul di dalam diri kita. Munculnya dari dalam hati kita, karena senter dari sebuah penyakit itu semuanya ada di dalam hati. Riya, ujub, sum'ah, sombong, suudon kepada orang lain, adanya kebencian kepada orang lain, marah, dan semuanya adalah dalam hati kita. Oleh karenanya kalau kita kembalikan puasa yang sesungguhnya adalah di sini sebenarnya secara hakikatnya. Bagaimana diri kita bisa mengembalikan puasa itu sesuai dengan bahasa itu, al-imsaku luhotan, as-saumu luhotan al-imsaku. Jadi puasa itu secara bahasa adalah imsak. Imsak itu menahan. Kalau menahannya hanya sekedar makan minum, hal yang membatalkan ibadah puasa, itu masih puasa dalam tataran syariat. Secara hakikatnya tadi bagaimana diri kita al-imsaku ala maksiati ilallahi ta'ala. Bagaimana diri kita bisa mencegah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diri kita menjalankan ibadah puasa. Niki mboten gampang, Pak. Contoh mawon katanya tadi itu sifat riya sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatu bil manni wal adha.
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Tatkala kita mengeluarkan sedekah jariyah, masih ada rasa pengen dilihat oleh orang lain. Masih ada rasa pengen sedekah kita ini dipuji oleh orang lain. Rasane nek ngetokno sedekah wake gede jumlahe, nek gak ono sing muji niku gak enak. Maka kadang di beberapa masjid ngapunten, itu sering diumumkan dari Bapak Solihuddin amal jariah bulan Ramadan memberikan santunan kepada anak yatim dan mengcover buka bersama mulai awal Ramadan sampai akhir. Sekali lagi dari Bapak Solihuddin. Wonten sing jenenge Solihuddin Pak teng mriki? Ya kula dhewe iki Pak. Dene ana ya aku. Buku jenengan. Solihuddin iki sanes sing mriku. Bidin. Amiruddin. Pokoke padha dine nggih. Solihuddin njaluk disebut. Omongno nak gone masjid dina Jumat. Warai tak mire ya. Kongon ngumumno, teko aku. Iku buku iku tak cover mulai awal sampai akhir. Terus menara masjid iku sik kae dibangun, iku warane aku. Njaluk disebutno jenenge. Kalau tidak dipuji oleh orang lain rasanya gak enak ati iki. Maka para jamaah yang dirahmati Allah ngapunten ingkang kathah. Ingin dipuji oleh orang lain dengan bacaan Al-Qur'an yang bagus, dengan sedekah kita yang banyak, infak kita yang banyak, menyantuni fakir miskin, para du'afa, di mana tetangga kita belum ada yang bisa melakukan yang seperti kita lakukan. Sampai pengen diviralkan nang TikTok, nang IG, nang Facebook. Saking kepingine ditonton wong-wong nek Solihuddin niku bener-bener ahli sedekah. Pak, kula tanglet teng panjenengan. Nalikane awak dhewe ngetokno sedekah, kepengin dipuji orang lain. Ketika diri kita membaca Al-Qur'an dengan enak dan lagu yang bagus, kemudian dengan nada-nada Al-Qur'an yang kita lantunkan itu ingin dipuji oleh orang lain. Sifat sing kaya ngeten iki sifate para malaikat napa sifate setan? Oh, setan. Ketika ada orang bersedekah, mari ngono dielingno karo kancane. Kok nek sedekah iku gak usah kaya ngono lah. Nek iso iku tangan kanan ngetokno, tangan kiri iku gak sampai ngerti awakmu ngetokno iku mau. Terus muring-muring, Pak. Dielingno ngono iku. Lah muring-muring niku setan napa sifate Allah Pak teng ati kula? Setan maneh. Pengen dipuji bangga setan, ketika diingatkan marah ya dadi setan. Lho niki nek minal jinnati wan nas. Dedeke menungso tapi sifate setan. Diceluk setan muring-muring. Tapi mensifati sifatnya iblis. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak mudah memang menjalankan ibadah puasa sehingga Allah memberikan maghfirah dan ampunan kepada diri kita tatkala keluar dari bulan suci Ramadan. Kayaumi waladadhu, koyok dene wong tuwa wedok sing lahirno awak dhewe dalam kondisi fitrah. Maka tatkala ketika kita diberi Ramadan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan di umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati, entah itu riya, pamer, pengen dipuji orang, entah itu ujub, membanggakan dirinya, saya yang paling pintar, saya yang paling kaya, saya pendapat saya yang paling benar dibandingkan takmir yang lain, pendapat saya jauh lebih bagus dibandingkan orang-orang yang lain di dalam forum, ilmu saya yang paling banyak dibandingkan ustadz sing saiki kultum misale. Maka sesungguhnya semuanya itu takkan ada guna dan manfaatnya di dalam menjalankan ibadah puasa. Meskipun awal dari diri kita sudah menuai kewajiban,
menjalankan ibadah puasa sampai umur 50, 60, 70, tapi kalau diri kita masih belum bisa menjaga dari berbagai macam penyakit hati dalam menjalankan ibadah apapun, sungguh takkan ada guna dan manfaatnya bagi diri kita dan takkan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini 1447 Hijriah benar-benar diri kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, benar-benar menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sedikit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Mohon maaf dan mohon pula dimaafkan. Wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.